Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Pada pelajaran yang lalu di kelas 10, kalian pasti sudah membahas yang namanya iman. Mungkin kalian masih ingat dengan rukun iman. Rukun iman yang pertama yang kalian bahas pada kelas 10 adalah iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Rukun iman yang ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah iman kepada rasul-rasul Allah. Yuk kita pelajari rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu yang pertama adalah tentang pengertiannya, kemudian yang kedua tentang tugas dan sifat Rasulnya, selanjutnya adalah nama-nama Rasul, dan yang keempat adalah sikap beriman kita ketika kita beriman kepada Rasul. Oke, kita akan masuk ke pengertian dari iman kepada Rasul. Iman, amana, yu'minu, imanan, yakin dan percaya. Meyakini di dalam hati, mempercayai di dalam hati. Dalam istilah, makna iman itu tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa a'malum bil arkan. Tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa a'malum bil arkan. Jadi iman itu meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Itu makna iman. Jadi kita beriman kepada rasul-rasul Allah, berarti kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah memilih yang namanya rasul, manusia pilihan untuk bisa menyampaikan risalah kepada umatnya yang diberikan Allah wahyu lewat malaikat Jibril. Jadi rasul itu adalah manusia pilihan, seorang laki-laki pilihan yang menerima wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada umatnya. Siapa umatnya? Ya umat manusia. Nah, rasul. Mungkin kalian sudah ingat pada pembelajaran-pembelajaran yang lalu, mungkin di SD atau mungkin di kelas 10. Kalian sudah mengenal nama Nabi kita, Nabi Adam sampai Muhammad. Sahabat ayo diingat, sholawat diutamakan. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. rasul, manusia pilihan, orang-orang pilihan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menerima wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Itu pengertian rasul. Sedangkan pengertian nabi, orang-orang pilihan yang menerima wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril, tapi hanya untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya.
Itu perbedaan antara nabi dan rasul. Ingat, nabi adalah menerima wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul menerima wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Itu perbedaan nabi dan rasul. Nah, yang namanya perbedaan nabi dan rasul sudah kamu temukan. Kita lagi menemukan yang namanya rasul ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Rasul ulul azmi adalah rasul-rasul pilihan yang mereka itu adalah dengan berkat ketabahan, keulitan, kesabaran dan kesungguhannya sehingga mereka itu diberikan satu kelebihan oleh Allah yang dinamakan dengan mukjizat. Salah satu contoh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tergolong adalah rasul ulul azmi. Nabi Ibrahim memiliki mukjizat. Dia tidak akan terbakar oleh panasnya api yang begitu menggembur, begitu besar. Dia tidak terbakar. Itulah kekuasaan Allah. Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW, membawakan risalah kepada umatnya. Yang pertama adalah akidah atau ketauhidan. Rasul mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah dengan kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah ajaran-ajaran yang dibawa Rasul pertama kepada umat manusia. Berbicara tentang Nabi Muhammad SAW dengan satu kemuliaan yang namanya Al-Quran. Kalian pasti tahu dengan namanya Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Qara'a, yaqra'u, Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Jadi kitab Al-Quran, kitab yang dibawakan oleh Allah, risalah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya yang dibukukan dinamakan kitab Al-Quran. Mungkin kalian sudah tahu dan mengenal yang namanya Al-Quran. Sekarang, dalam Al-Quran itu ada berapa juz? Pasti kalian sudah tahu, 30 juz. Ada berapa surah? Mungkin ada sebagian yang tahu, ada sebagian yang tidak tahu. 114 surah. Ada berapa ayat? 6.666 ayat. Al-Quran yang telah dibukukan, yang telah diturunkan lewat malaikat Jibril. Nah, itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur. Tidak langsung satu kitab Al-Quran turun, tidak. Tapi berangsur-angsur, ayat per ayat. Sesuai dengan kondisi pada saat itu. Misalnya, ketika ayat tersebut turun, Rasulullah sedang melaksanakan bersembunyi, atau Rasulullah sedang berselimut. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, bangunlah, sebarkanlah yang namanya Islam. Nah, jadi Al-Quran turun berangsur-angsur itu adalah merupakan jawaban dari sebuah permasalahan, jawaban dari sebuah peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah tersebut terjawab oleh ayat-ayat Allah. Itu makna Al-Quran itu turun berangsur-angsur dan memudahkan para sahabat untuk mencatat dan menghafal ayat tersebut. Al-Quran, bacaan yang kita jadikan sebagai pedoman hidup, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dijadikan sebagai pedoman hidup, yang kita jadikan sebagai bacaan kita setiap hari, itu adalah penyelamat kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril dengan perantaraan dengan cara berangsur-angsur. Nah, itu adalah sebuah risalah yang dijadikan tuntunan
pedoman hidup bagi kita sebagai umat manusia. Yang dijadikan sebagai sumber hukum yang pertama hukum Islam, yaitu Al-Quran. Kalian sudah mengenal yang namanya rasul-rasul Allah. Sekarang berapa jumlah rasul? Berapa jumlah nabi? Berapa jumlah rasul ulul azmi? Dan berapa jumlah rasul yang wajib kita imani? Silahkan kalian cari tugas-tugas tersebut. Sekarang tugas selanjutnya. Silahkan kamu cari mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh rasul-rasul ulul azmi tersebut. Itu kita sebagai seorang muslim wajib tahu, wajib hafal yang namanya rasul-rasul Allah tersebut. Sekarang, setelah kalian menemukan yang namanya rasul tersebut dari Adam dan seterusnya sampai terakhir adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dan Rasul, Rasul-Rasul tersebut diberikan tugas oleh Allah. Apa tugasnya? Tugasnya oleh Allah diberikan untuk menyampaikan risalah-risalah tersebut kepada umat manusia. Berbicara tentang Rasul tadi, salah satu tugasnya adalah menyampaikan risalah kepada umat manusia. Tugas kamu, cari tugas-tugas lain selain tugas yang Rasul yang sudah Ibu sampaikan. Banyak tugas-tugas Rasul itu tadi yang ditugaskan oleh Allah kepada Rasul. Banyak tugas Rasul tersebut. Silahkan kamu cari. Silahkan kamu temukan lagi ajaran-ajaran pokok yang dibawa oleh Rasul Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kita dapat merasakan hikmah atau manfaat. Apa? Kita dapat meneladani, dapat mengetahui lebih jauh yang namanya inti ajaran Islam yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tugas selanjutnya, silakan kamu temukan, silakan kamu cari hikmah atau manfaat dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah yang kita pelajari pada hari ini. Silahkan kamu kerjakan tugas-tugas yang telah Ibu sampaikan tadi. Dan nanti kita di akhir kesimpulan, di akhir materi, kita akan bertanya jawab, akan mendiskusikan hal-hal apa yang mungkin kalian belum mengerti atau belum jelas dan sebagainya. Kita berdiskusi secara umum. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.